Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah pada seluruh warga jemaat di hari Jumat Agung ini, yang di dalamnya akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Dan sebelum memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Umat Allah, hari ini di tengah-tengah kondisi sulit saat ini, kita mengingat rayakan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Bagi sekalian warga Sidi, kita semua menerima undangan Tuhan Yesus untuk mengikuti perjamuannya, serta mengingat karya dan kasih Allah Bapa di dalam Kristus Yesus bagi umatnya. Kiranya melalui ibadah ini, di rumah kita masing-masing, iman kita semakin diteguhkan, terlebih dalam menapaki hari-hari pemberian Tuhan. Kini, marilah berdiri, kita memuji Tuhan yang hadir melalui firman dan sakramennya di tengah-tengah persekutuan kita. Dalam keyakinan bersama, ibadah ini berlangsung dalam pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Umat Tuhan, tibalah saatnya kita untuk membaca, mendengarkan, merenungkan, dan merefleksikan firman Tuhan
dalam rangka ibadah perjamuan kudus Jumat Agung saat ini. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan, serta merefleksikan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan memberlakukannya. Dan itu Tuhan layakkan dan kuduskan kami semua dengan firman dan roh. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup kami mohon. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan 49. Yang menyatakan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hosiana. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, kita bertemu kembali dalam ibadah perjamuan kudus Jumat Agung tahun ini di rumah masing-masing. Dari nas Alkitab yang disampaikan dalam kesaksian Injil Lukas pasal 23 yang telah kita baca, dengar tadi, ada beberapa hal yang patut kita renungkan bersama. Perhatikan ayat 46. Pada ayat 46 dikatakan oleh Injil Lukas, ketika Yesus berada di kayu salib dan dia akan mati, dia katakan begini, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Itulah ungkapan yang luar biasa yang Tuhan Yesus katakan waktu di kayu salib. Ketika dia sadar, sebentar lagi dia akan mati. Namun yang hebat bagi kita, yang patut kita renungkan saat ini, bahwa dalam ungkapan Yesus mengatakan, "Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Artinya Tuhan Yesus hanya menyerahkan hidup dan penghidupannya, bahkan kematiannya, kepada Allah Bapa yang telah mengutus dia untuk datang menyelamatkan umat manusia, sehingga dia rela berkorban di salib. Walaupun Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Kalau boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendak-Ku Bapa, tapi kehendak-Mu lah yang jadi." Sehingga kita melihat Yesus mati, dia menyerahkan nyawanya bukan kepada salib, bukan kepada maut dan kematian, bukan kepada kubur tempat orang-orang mati, bahkan bukan juga kepada kekuasaan Herodes dalam kekaisaran Romawi saat itu. Tetapi Yesus menyerahkan hidup dan penghidupan nyawanya hanyalah kepada Bapanya. Hingga hidup dan penghidupan kita juga saat ini, ketika kita berada merayakan
kematian Tuhan Yesus melalui ibadah perjamuan kudus Jumat Agung di tahun ini. Meskipun kita berada di rumah masing-masing, dalam kondisi yang seringkali juga kita melihat mencekam, bisa menakutkan, mengkhawatirkan kita oleh ancaman COVID-19. Siapapun kita dalam hidup dan kehidupan ini tentu akan berakhir dalam kematian. Dan kematian seseorang itu beraneka macam. Ada yang sedang duduk, ada yang sakit, ada yang sedang berjalan, ada yang masih muda, ada yang masih balita, ada yang sudah usia lanjut. Kematian akan menjemput kita. Persoalannya bagi kita sebagai orang percaya, ketika mendengarkan Yesus mengatakan di kayu salib, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Disinilah pengharapan dan kekuatan iman kita. Bahwa sekalipun kita akan mengalami juga kematian, kita harus yakini hidup dan penghidupan serta kematian kita hanya pasrahkan kepada rencana dan kehendak Allah Bapa. Sehingga kematian kita bukan diserahkan kepada maut, bukan kepada dosa, bukan kepada ketakutan, kekhawatiran, bukan kepada kubur, tempat orang-orang mati, atau menyerahkan juga nyawa kita oleh karena kondisi dewasa ini. Cara yang Tuhan pakai, sekali lagi, ada yang sakit dengan berbagai macam kemungkinan, kita juga bisa meninggalkan dunia yang fana ini. Tapi sekali lagi, kalau kita menyerahkan hidup dan kehidupan kita, termasuk kematian kita, hanyalah kepada Bapa yang memberikan hidup bagi kita. Nah, ketika Allah Bapa masih memberikan hidup dan penghidupan bagi kita, sebelum kita kembali ke dalam kemuliaannya, marilah kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia rela berkorban, dia rela dihina, difitnah, dia rela dianiaya, disiksa, bahkan mau mati di kayu salib demi umat manusia, demi keselamatan banyak orang. Nah, kita terpanggil ke sana. Ketika kita hidup dan menghidupi penghidupan ini, tentu kita juga belajar dari Tuhan Yesus. Adakah kita mau rela berkorban? Adakah kita mau mempersembahkan hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain? Adakah kita mau bermanfaat, memberikan kontribusi yang baik dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara? Terlebih dalam kondisi dewasa ini, ancaman COVID-19. Banyak relawan, banyak tenaga medis, banyak orang-orang yang terpanggil untuk sungguh-sungguh merelakan hidup dan penghidupannya, bahkan mempertaruhkan hidup dan penghidupannya. Tentu sadar atau tidak sadar, mereka sudah melakukan hidup dan penghidupan ini diisi dengan bermakna. Seperti Yesus rela mengorbankan dirinya demi banyak orang. Karena itu kita tetap berdoa. Bagi saudara-saudari kita atau mungkin kita yang mau rela juga berjuang untuk menghadapi ancaman tantangan COVID-19 ini. Ketika kita bersama merayakan perjamuan kudus Jumat Agung ini, marilah kita letakkan berapa nilai hikmah bahwa karena Yesus menyerahkan hidup dan penghidupannya, nyawanya hanya kepada Bapa di sorga, kita juga menyerahkan hidup dan penghidupan kita sampai pun kematian kita hanya kepada Allah yang memberi hidup dan penghidupan kita, bukan kepada berhala, bukan kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga hidup dan penghidupan kita berarti bermakna. Karena ada ungkapan hidup ini adalah kesempatan. Nah, ketika kita merayakan juga perjamuan kudus, mari kita juga rela berkorban. Bagi sesama, berkorban waktu, kita berdoa, mungkin kita berupaya, bekerja keras, berjuang dengan karunia talenta bagi kita. Tentu kita tetap support bagi para medis. Yang boleh dikatakan garda depan. Walaupun juga garda depan adalah diri kita sendiri. Karena kita juga menolong, membantu mereka dengan menjaga jarak. Sehingga kita tetap di rumah dengan ungkapan
stay healthy and safe at home. Biarlah kita tetap di rumah, sehat, dan juga selamat. Dan ketika kita merayakan perjamuan kudus, kita sambut perjamuan kudus ini dengan penuh sukacita. Bahwa kita mau mengambil bagian juga dalam kematian Yesus Kristus yang menyerahkan hidupnya kepada Bapa, yang juga mau menyerahkan, rela berkorban bagi banyak orang. Selamat merayakan perjamuan kudus Jumat Agung 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Umat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setelah kita bersama disapa oleh firman Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengikuti ibadah dalam perjamuan kudus Jumat Agung bagi semua warga Sidi Jemaat. Sebelum kita bersama-sama terlibat dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita mohon pertolongan Tuhan dan mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami bersyukur karena Engkau melayakkan kami turut ambil bagian dalam mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus, kami bersyukur karena kemenangannya melepaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Kami mohon, teguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Yesus Kristus, supaya oleh kuasa Kristus, roti dan anggur, ataupun makanan dan minuman yang telah tersedia dalam perjamuan kudus yang kami terima dan nikmati saat ini, menjadi daging dan darah yang baru dalam tubuh kami, yang akan menyembuhkan, memulihkan, dan menguatkan tubuh, roh, dan jiwa kami dari berbagai kelemahan dan sakit penyakit. Tolonglah kami untuk tetap menjadi anggota tubuh-Mu yang rajin bersekutu dan beribadah, serta penuh sukacita bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada semua orang, sampai Ia datang menjemput kami masuk ke dalam kemuliaan sorgawi. Amin. Lambang kutunya setapak celah.
umat Tuhan, tibalah saatnya kita merayakan dengan sukacita perjamuan kudus Jumat Agung tahun ini. Sebelumnya, dengarkanlah penetapan sakramen perjamuan. Sebagaimana tertulis di dalam Injil menurut Matius pasal 26 ayat 26 hingga ayat 29 yang menyatakan demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Mari umat Tuhan bersama-sama kita mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi semua orang percaya, doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Marilah kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Roti yang dipecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah, dan makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan dosa kita.
anggur, di dalam cawan ini yang kita pakai mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk penebusan dosa kita. Dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-10 yang berkata demikian. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Umat Tuhan, marilah mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah perkataan dalam Alkitab yang menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Kiranya pemberian penuh sukacita mendatangkan berkat dan kebaikan bagi pelayanan dan kesaksian dan juga bagi sesama. Umat dipersilakan memberikan persembahan, termasuk persembahan khusus syukur perjamuan kudus, dan disatukan dalam satu amplop untuk diserahkan ke gereja pada waktu-waktu tertentu, atau dapat langsung ditransfer ke rekening gereja GPIB Eklesia. Oh
pertemuan, marilah kita berdoa, bersyukur, dan juga berdoa bagi masyarakat bangsa dan semua orang yang juga pada hari ini boleh merayakan perjamuan kudus. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik dan agung, oleh karena Engkau telah rela mengorbankan, mempersembahkan dirimu dalam rangka menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa dan maut. Dan Engkau telah menyelesaikan tugas yang diembankan oleh Bapa di sorga untuk kehadiranmu di dunia ini. Karena itu kami boleh bersyukur oleh karena bersama-sama gereja di segala tempat, di rumah masing-masing, kami boleh merayakan perjamuan kudus Jumat Agung tahun ini di rumah kami masing-masing. Kami boleh memberikan persembahan hidup dan penghidupan kami, juga termasuk berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami, merupakan persembahan syukur kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini ya Tuhan, berguna bermanfaat dalam pelayanan, persekutuan dan kesaksian gerejamu. Karena itu berkatilah kami semua yang rela memberi dan juga memberi dengan sukacita, memberi dengan sungguh-sungguh benar dan tulus. Dan saat ini ya Bapa, kami juga berdoa secara khusus bagi pemerintah, para tenaga medis, dokter, juru rawat, dan juga rumah sakit, peralatan, obat-obat yang digunakan ketika akan berjuang menanggulangi ancaman wabah COVID-19. Tolonglah pemerintah bangsa dan negara kami di pusat sampai di daerah untuk bersatu padu dan juga untuk memberikan kedamaian, ketenangan bagi seluruh masyarakat bangsa dan negara, sehingga juga dalam kondisi yang waspada dan terhindar dari ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan. Karena ya Bapa, kami juga berdoa bagi orang-orang yang dalam pengawasan atau juga pasien yang juga dalam pemantauan, atau mungkin mereka yang telah terpapar karena COVID-19. Beri kekuatan bagi mereka ya Bapa. Tolonglah mereka untuk selalu berharap kepadamu ya Tuhan. Keluarga yang mendukung, menopang sahabat-sahabat rekan kerja, Tuhan juga tolong. Termasuk di dalamnya ada juga kati mendukung dan kami juga bagi keluarga-keluarga, orang-orang yang mengalami kesulitan, baik ekonomi maupun mereka yang merasa tertekan dan dipenuhi ketakutan. Tuhan, agar mereka juga, meskipun juga dalam keterbatasan, bukan tingkat berkat bagi mereka. Kami serahkan juga jemaat kami GPIB Eklesia Jakarta, para pelayanmu, presbiter, unit misioner, semua warga jemaatmu, orang tua, anak-anak besar, kecil, dimanapun berada, khususnya di rumah masing-masing. Tuhan jaga, lindungi mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Tuhan jauhkan dari yang jahat, dari sakit penyakit, dari ancaman virus corona ini. Biarlah mereka tetap berharap, berdoa, dan juga berkarya, bekerja, belajar di rumah masing-masing. Tetap pelihara kebersamaan kami, satu dengan lainnya dalam seru doa dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Dan inilah kami ya Tuhan, terima kasih kami boleh memohon berdoa kepadamu. Karena itu Engkau layakan dan kuduskan kami semua. Sempurnakanlah kiranya doa, permohonan, dan harapan kami. Yang kami hanya pohon kepadamu ya Tuhan. Sumber berkat. Karena itu biarlah kami mengarahkan hati dan pikiran kami, mengangkat kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk mohon berkat-Mu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau
dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan memberkati.